Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Pepatah Arab mengatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Setiap kegiatan, setiap perbuatan akan dinilai dari akhirnya. Begitu juga dengan Ramadan ini. Ramadan ini akan dinilai sukses atau tidak apabila kita berhasil mencapai tujuan dari diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan ini. Di ayat tadi yang sudah kami sebutkan di awal, tujuan dari diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan adalah agar melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, agar kita semua menjadi pribadi-pribadi yang al-muttaqin. Maka pertanyaannya sekarang, seperti apa orang-orang yang bertakwa? Bagaimana kita mengukur apakah puasa yang kita lakukan ini berhasil, ataukah puasa yang kita lakukan ini hanyalah rutinitas untuk menahan haus, menahan dahaga saja, menahan haus atau menahan lapar saja. Maka bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran, di surah Ali Imran misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti apa orang-orang yang bertakwa, seperti apa pribadi-pribadi yang mendapatkan gelar al-muttaqin tersebut. Dari ayat ini bisa kita mengukur diri kita, apakah kita menjadi pribadi al-muttaqin yang berhasil puasanya, atau puasa kita digambarkan oleh Rasulullah, puasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah Ali Imran ketika orang-orang yang muttaqin itu, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa al-muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 3 kriteria orang-orang yang berhasil puasanya. Ada 3 ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang rajin berinfak, baik keadaan sarro ataupun doro, baik dia dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kata Imam As-Sa'di, orang yang berhasil menjadi al-muttaqin dengan kategori alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra adalah orang yang rajin berinfak. Ketika dia memiliki banyak harta, banyak infaknya. Ketika dia dalam keadaan sempit, sedikit yang dia miliki, maka dia tidak berhenti juga untuk memberikan kebaikan. Ketika dia dalam keadaan sehat, dia rajin berinfak. Ketika pun dia sakit, dia tidak lupa untuk berinfak. Maka kalau kita ingin menilai apakah puasa kita ini berhasil atau tidak, kita bisa mengukur diri kita. Kita berpuasa sehari, 2 hari, 3 hari, apakah keinginan kita untuk berinfak tambah besar, ataukah kita menjadi orang-orang yang tambah kikir? Maka kita bisa menilai diri kita, bisa mereka-reka apakah puasa yang kita lakukan ini ada hasilnya, ataukah puasa yang kita lakukan ini adalah puasa yang menghasilkan lapar dan dahaga saja. Kemudian yang kedua, orang yang menjadi pribadi muttaqin bisa kita ukur dengan wal kadhiminal ghaid. Orang yang bisa mengontrol amarahnya. Dia bisa marah, dia memiliki kekuatan, dia memiliki kesempatan, memiliki waktu, memiliki alasan untuk dia marah,
untuk dia meledak-ledak. Tetapi karena dia ingin menjadi orang al-muttaqin, karena puasanya berhasil, maka dia kontrol amarahnya. Ketika ada orang marah kepadanya, dia senyum, dia katakan, ini so'im, ini so'im. Dan inilah sunnah yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ukur puasa kita. Apakah dengan berpuasa kita bisa mengontrol emosi kita? Apakah dengan berpuasa amarah kita bisa kita kendalikan? Semua manusia memiliki amarah, tapi apakah kita bisa mengontrol ataukah tidak? Mari kita ukur diri kita. Apakah puasa kita berhasil atau tidak? Apakah kita bisa mengontrol amarah kita atau tidak? Kemudian yang ketiga, yaitu orang-orang wal afina anin nas. Orang-orang yang mendapat predikat al-muttaqin adalah orang-orang yang memaafkan, suka memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain, kata Imam Sa'di, lebih tinggi derajatnya dari hanya mengontrol amarah. Kalau kita disalahin oleh orang lain, kita kontrol amarah kita, tapi belum tentu kita bisa memaafkannya. Kalau ada orang lain berbuat jahat kepada kita, kita insya Allah bisa menahan amarah kita karena kita sedang berpuasa, tapi belum tentu kita bisa memaafkannya. Maka orang yang paling baik adalah orang yang apabila orang lain berbuat salah kepada kita, kita lapang dada memaafkan orang tersebut. Ada sebuah kisah, ada seorang sahabat yang amalnya biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi Rasulullah SAW mengabarkan sahabat ini masuk surga. Kemudian para sahabat yang lain yang merasa ibadahnya mungkin secara kasat mata lebih banyak, bacaan Al-Qur'annya lebih banyak, sholatnya lebih anteng. Sahabat itu bertanya, wahai sahabatku, amalan apa yang menyebabkanmu masuk surga, sedangkan kami lihat keseharianmu biasa saja. Kemudian orang yang dikabarin tersebut terkejut. Sungguh aku juga terkejut. Kenapa Rasulullah SAW mengabarkanku masuk surga? Mungkin ada satu amalan yang biasa aku lakukan dan tidak pernah aku tinggalkan. Ketika hendak tidur, aku biasakan membuka hati, kulapangkan dadaku, kumaafkan semua orang yang memiliki salah kepadaku. Semoga amalan ini, kata sahabat tersebut, yang menyebabkanku untuk masuk surga. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu dari 3 yang disebutkan oleh Allah di surah Ali Imran ayat 134, bahwa orang-orang yang muttaqin adalah orang yang pertama rajin berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Yang kedua adalah orang yang bisa menahan emosinya. Yang ketiga, orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa idza fa'alu, yaitu orang-orang yang apabila berbuat salah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila berbuat salah dia ingat bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dekat, yang adna min hablil warid, yang lebih dekat pengawasannya daripada urat nadi kita. Semoga 4 hal ini bisa menjadikan kita termotivasi mengontrol puasa kita. Apakah puasa kita bermanfaat? Apakah puasa kita membawa perubahan? Ataukah puasa kita biasa-biasa saja? Mari jangan menilai orang lain, nilai diri kita. Apakah kita sudah berhasil menjadi pribadi yang muttaqin ataukah tidak? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.